Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan belajar yang kemarin, Kitab As-Siyam karya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, yang membahas tentang adab-adab puasa, tuntutan puasa, faedah puasa, dan keutamaan puasa. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Semua khususan illa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Semua khususan illa Ali bin Abi Thalib bil ilmi. Semua khususnya Balia ibn Malkan Nabi Hidir. Semua khususnya Jami'il Musannifil Kutub. Semua khususnya Jami'al Hadis. Semua khususnya Jami'al Ulwa. Semua khususnya Jami'al Fuqaha. Semua khususnya Jami'al Ulama. Semua khususnya Jami'al Tafasir. Semua khususnya Jami'al Muhaddisin. Semua khususnya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Semua khususnya Syekhuna wa murabbihuna Ki Haji Taufiqul Hakim wa usulihim wa furu'ihim wa zuratihim wa alibadihim anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa an yu'ida alaina wa an yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu salisu fit tahdhiri min tarki siyami ramadana li ghairi uzrin. Al-faslu salisu utawi fasal as-salisu kang kaping 3 fit tahdhiri ing dalam nerangake ancaman atau meden-medeni min tarki siyami ramadana saking ninggal poso Ramadan li ghairi uzrin krana liyane udzur. Laqad jaa yakti teman-teman tumeka fi sunnati ing dalam hadis an-nabawiyyati kang bangsa nabi apa tahdirun ancaman syadidun kang banget, qawaidun lan ancaman akidun kang kukuh, ancaman liman kedua wong aftara kang buka sapa man kang ora poso sapa man Ramadan ing dalam bulan Ramadan min ghairi rukhsatin saking tanpa kemurahan. Anane kemurahan safarin rupane pelungan au uzrin utawa au uzri maradin utawa udzur loro wa nahwihi lan sepadane. Fasal yang ketiga yaitu menjelaskan tentang ancaman bagi seseorang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan tanpa adanya uzur. Hal itu sudah ada dalam hadis Nabi atau sunnah nabawiyah mengenai ancaman yang sangat dahsyat, ancaman yang sangat syadid, ancaman yang banget, wawaidun akidun, ancaman yang kukuh bagi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan dengan tanpa adanya uzur. Uzurnya bisa berupa dengan safar ataupun udzur sakit. Warawalan ngeriwayatake At-Tirmidzi sinten Imam Tirmidzi wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap iku ngendika sinten Rasul ing pangandikan man utawi sapane wong aftara iku buka sapa man yauman ing dalam siji dina min Ramadan sangka bulan Ramadan min ghairi rukhsatin saking tanpa kemurahan wala maradin lan ora ono lan ora loro ya lam yakdi mongko ora bisa ngodoni hi ing yaum somud dahri apa poso selawase kullihi ya sakabehane dahrun wa in soma jenajan mosone sapa man hu ing dahru kullu. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, Abu Dawud, diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Abi Dawud dan Imam Nasa'i hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sabdaannya man aftara yauman min ramadhanah min ghairi rukhsatin wala maradin lam yakdihi shaumud dahri kulli wa in shamahu. Barang siapa yang membatalkan puasa di bulan Ramadan satu hari saja dengan tanpa adanya kerusuhan atau tanpa kerusuhan sakit, maka baginya tidak dapat mengqodoi puasa satu hari tadi dengan diganti puasa dahrun, artinya 1 tahun full. Satu hari tidak puasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur tidak dapat diganti dengan full 1 tahun. Dalam catatan kaki disebutkan lam yakdi anhu siyamud dahri ay la sabila ila istidraki kamali fadilatil ada'i bil qada'i ay fi wasfihi al khassi wa in kana yakdi anhu fi wasfi al am fala yalzamu min zalik ihdarul qada'i bil kulliyati intaha. Artinya hal tersebut tidak mendapatkan atau tidak menjumpai kesempurnaan akan fadilahnya bulan Ramadan. Makanya puasa 1 hari di bulan Ramadan tidak dapat diganti dengan puasa di 1 tahun full karena tidak dapat membandingi puasa Ramadan tadi. Karena orang tadi tidak puasa bi ghairi uzrin. Qala al ulama qala ngandika al ulama sinten ulama ing pangandikan al muradu utawi kang den karepake bidzalika kalawan mengkono lam yakdihi annahu iku sak temene kelakuan la yahsulu ora hasil lahu kudu iman fadilatu ramadhan apa kautaamane bulan Ramadan wala yanalun ora markoleh sapa man taharatuhu ing suci ni bulan Ramadan wa barakatuhu lan barokah bulan Ramadan wa in kana senajan ono yaskutu iku gugur anghu sangkoman zalikal yaumu apa mengkono dina bil qada'i kelawan qada. Wabil qiyami lan kalawan jumenengi bima kalawan perkara aujaba kang majibake asyari'u sinten zat kang duwe syariat alaihi ngatasen man minal kafarati bayani sangka bayar kafarat fi mawaqi wujubiha ing dalam pira-pira gon tumibone kewajibane kafarat. Ulama mengatakan mengenai hal itu artinya mengenai tidak bisa dikodok dengan 1 tahun, yaitu la yuhassilu lahu fadilatu Ramadan, karena orang tersebut tidak akan menjumpai keutamaan bulan Ramadan, wala yanalu taharatahu wa barakatahu, dan dia tidak akan menjumpai akan kesuciannya bulan Ramadan dan keberkahan bulan Ramadan. Wa in kana yaskutu anhu zalikal yaum bil qada, meskipun baginya telah gugur puasanya, itu telah gugur sebab orang tersebut telah mengqadainya, akan tetapi orang tersebut tidak akan pernah menjumpai akan taharatahu wa barakatuhu, sucinya bulan Ramadan dan keberkahan bulan Ramadan. Selanjutnya masuk kepada bab adabus siyam. Adabus siyam, tata krama puasa. Jadi puasa mempunyai tata krama. Layaknya seorang murid ketika belajar ya sama, punya tata krama. Salat punya tata krama. Ini puasa ada tata kramanya. Apa sih tata kramanya puasa? Ada busyami utawi iki iku bab nerangake pira-pira tata kramane poso.
yang bagi sayogyo lisoimi kedua wong kang poso ayyakufa apa itu ngeker nahan sapa soim nahan lisanahu ing lisane soim wasyairo jawarihi lan sekerinane pira-pira anggotane soim anil maharimi saking perkara kang haram wal asamilan perkara kang dosa tahqiqon krana nyatakake lima anas siyami maring maknane poso alladzi huwa kang utawi maknane saum aku al imsaku ngeker. Adabnya poso atau adabnya puasa yaitu sebaiknya bagi orang yang berpuasa hendaknya untuk menahan lisannya wasairo jawarihi serta menahan semua anggota tubuhnya, menjaga dari apa? Anil maharimi wal asami, menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan serta menjaga dari perkara-perkara yang bernilai dosa. Hal itu kenapa? Tahqiqon di makna siyami, karena menyatakan atau menjati dirikan li makna siyami terhadap makna puasa. Sedangkan makna puasa alladzi huwa al-imsaku, makna puasa yaitu menahan. Jadi semua lisan kita, tubuh kita itu diperintahkan untuk menahan karena tahqiqon li makna siyam. Bukan siyam namanya kalau kita tidak imsak. Ya ataqqa fi sahihaini ing dalam hadis Bukhari Muslim wal lafzu utawi lafate iku lil Bukhari sangka Imam Bukhari. Ja'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iku ngendika sinten Rasul ing pangandikan as-siyamu utawi poso junnatun iku tameng, junnatun iku benteng, fala yarfus mongko ojo gunem olo sapa soim, fala yarfus mongko ojo gunem kotor sapa soim, wala yajhal lan ojo penggawean bodoh sapa soim. Wa ini mruun lan ing dalem nalikane lan lamun ngajak sapa awa-awaan kotalah ing ngajak kotalah ngajak geger sapa imruun hu ing soim au syatama utawa ngajak pisu-pisuan sapa imruun hu ing soim falyakul balik becik ngucap sapa soim ing ucapan ini temen setuhun ingsun iku soimun wong kang poso. Ini temen setuhun ingsun iku soimun wong kang poso marrotaini kelawan ping pindho. Diriwayatkan hadis yang terdapat di Bukhari Muslim, lafadznya dari Imam Bukhari, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah suatu benteng. Fala yarfus wala yajhal. Maka bagi orang yang berpuasa janganlah berkata kotor, wala yajhal, dan janganlah berbuat kebodohan. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul. Jika ada seorang yang mengajak ribet, ada yang mengajak geger, ada yang ngajak gelut, ada yang ngajak berkelahi, aw syatamahu, atau ada orang yang sedang memisuhinya, atau ada orang yang sedang menghinanya, falyakul inni shaimun marrataini. Maka bagi yang berpuasa katakanlah dalam hatinya, inni shaim marrataini, saya sedang puasa, saya ini orang puasa sebanyak 2 kali. Walladzi demi zat nafsi utawi awak ingsun utawi jiwa ingsun iku biyadihi ing dalam kuasane Allazi la khulufu famis shaimi utawi yakti bacine cangkeme wong kang poso iku atyabu luwih wangi indallahi ing dalem ngarsane Allah min rihil miski timbang ambune minyak misik. Busuknya, tidak sedapnya bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Al hadis warawalan ngriwayatake Al Bukhari sinten Imam Bukhari
An Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapa utawi sapane wong lam yada iku ora ninggal sapa man lam yada iku ora ninggal sapa man ora ninggal qaulaz zuri pengucapan lacut pengucapan haram wal amalalan ngelakoni sapa man bihi kelawan zur falaisa mongko ora ono lillahi iku duwe Allah apa hajatun butuh fi ayyadah ing dalam oleh yen to ninggal sapa man ayat rukah tegese oleh ninggal sapa man ta'amahu ing panganane man wa syarabahu lan ombenane man. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis dari sahabat Hurairah radhiyallahu anhu qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan haram dan melakukannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'ah ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan ataupun meninggalkan minum. Artinya Allah tidak butuh pada puasanya seseorang tersebut. Oleh karena itu, yang bagi lisoim sebaiknya bagi orang yang berpuasa tadi di awal untuk menjaga lisan dan menjaga semua anggota tubuh kita dari perkara haram serta perkara yang bernilai dosa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin pirang-pirang utawi wong kang poso laisa iku ora ono lahu kedue shaim min siyamihi saking posone shaim illal ju'u apa angin luwe. Begitu banyak orang yang puasa ia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar saja. Wa rubba qaimin lan pirang-pirang wong utawi wong kang ibadah wengi laisa iku ora ono lahu kedue qaim min qiyamihi saking ibadah wengi qaim illa sahru apa kecuali melek. Begitu banyak orang yang ibadah di waktu malam harinya ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali melek saja. Wal lafzu utawi lafaz hadis mau iku lahu kedua Ibnu Majah wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa ghairuhuma lan selainnya Imam Ibnu Majah lan Nasa'i. Rawa an-Nasa'i bi isnadin hasanin wa Tabrani wa lafzu lahu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-siyamu junnatun ma lam yakhriq. Ini diriwayatkan dari Imam Nasa'i dengan sanad yang bagus. Wa Tabrani juga meriwayatkan hadis yang sama, lafadznya pun dari Imam Tabrani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sabdanya gimana? Asyamu junnatun. Asyamu junnatun ma lam yakhriqha. Asyamu utawi poso junnatun iku tameng. Ma lam yakhriq ing dalam senanggine ora nyuwek sapa shaim ha ing junnah. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah benteng selagi orang tersebut tidak merobeknya, selagi orang tersebut tidak merusaknya. Inilah dikatakan, ditanya, wabima yahrikuha, dengan apa tameng tersebut bisa rusak? Dengan apa tameng tersebut bisa sobek? Qala Nabi menjawab, bikadzibin au ghibatin. Tameng tersebut bisa rusak dengan kadzib, yaitu ngapusi, goroh, au ghibatin ataupun ngerasani, atau apa namanya, ngerumpi, ngomongin orang dan lain sebagainya. Jadi puasa itu adalah tameng, akan tetapi tameng itu bisa jebol, tameng itu bisa sobek dengan adanya orang tersebut melakukan bohong, au ghibatin ataupun merasani atau ngomongin orang lain. Fasya mengetahui itu poso wikoyatun iku perlindungan. Puasa adalah suatu perlindungan. Mani aton kang nyegah. Puasa adalah suatu perlindungan yang dapat menyegah minal adzabi dari siksa neraka. Puasa adalah suatu perlindungan diri kita yang dapat mencegah daripada siksa. Malam yakhrik, tapi ingat malam yakhrik selagi turung nyuwek ha eng junnah sapa as-shaim wong kang poso nyuwek kadibin kelawan goroh au ghibatin utawa ngrasani. Tameng tadi, perlindungan tadi dapat mencegah daripada siksa selagi orang tersebut tidak merusak tameng tersebut. Apa itu tamengnya? Yaitu bikadzibin,
dirusak dengan suatu dusta au ghibatun ataupun ngerasani. Wa an Ubaidah maula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna imra'ataini somata. Ini ada sebuah cerita yang sangat bagus, ada sebuah cerita yang sangat bagus dari sebuah hadis yang dari Ubaidah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna imra'ataini somata. Ada dua orang wanita yang sedang berpuasa. Wa anna rajulan qala. Ada seorang laki-laki datang menyampiri Rasulullah, ya Rasulullah, inna hahuna imra'ataini qad somata. Wahai Rasulullah, di sana ada dua wanita yang sedang berpuasa. Wa innahuma qad kadata antamuta minal at'i. Dan keduanya sudah mendekati mati sebab hausnya. Kedua wanita tadi itu puasa, cuman keduanya itu sama-sama merasakan mau meninggal, mau mati karena hausnya, karena hausnya. Fa'aradu anhu, kemudian Rasulullah berpaling darinya. Ada di riwayat lain asyakku marro minar rawi. Dalam hadis ini rawi masih mempunyai keraguan. Ada yang mengatakan a'radu anhu, ada yang mengatakan sakata anhu. Jadi ada yang mengatakan Nabi itu diam setelah dituturkan oleh seorang laki-laki tadi, wahai Rasulullah, ada dua orang wanita di sana dalam keadaan puasa, keduanya hampir meninggal karena haus. Ada yang mengatakan langsung Nabi seketika diam. Ada seketika Nabi mengatakan diam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi berpaling, langsung cuek. Kemudian kemudian Nabi kembali lagi memerhatikan. Faqala Nabi, ud'uhuma, panggillah keduanya. Akhirnya dipanggil kedua tadi. Akhirnya kedua wanita tadi dipanggil, dihaturkan kepada Nabi. Faja'ata, kemudian keduanya datang. Qala faji'a biqadahin aw usin. Kemudian keduanya didatangkan biqadahin aw usin, didatangkan gelas ataupun suatu ember. Keduanya diberi gelas atau ember atau sebuah wadah. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ihdahuma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah satu di antara keduanya, qayyi mutaho sapa sira, muallah, disuruh muallah. Faqat qayhan wa damman ya Allah wa sadidan wa lahman. Kemudian salah satu di antara mereka itu mutah. Akhirnya mereka memuntahkan qayhan, memuntahkan nanah, wadaman, memuntahkan darah, wasodidan, nanah yang bercampur darah, walahman, daging. Ketika disuruh mutah, ternyata apa utahannya? Ternyata utahannya berupa darah, berupa nanah, berupa daging. Hatta mala'at nisfal qadahi, sehingga wadah tadi itu full tengah, sudah hampir setengah, full tengah-tengah dengan untahan wanita pertama tadi. Wadah tadi sudah full menengahi wadah tadi dengan nanah, darah, daging. Summa qala lil ukhra, kemudian Nabi memerintahkan kepada satunya, qayyi, kamu muntahlah. Faqat min qayhin wa dammin wa sididin wa lahmin wa abitin wa ghairi. Kemudian sama kedua wanita yang kedua memuntahkan hal yang sama, memuntahkan nanah, darah, nanah yang sangat bau, daging dan selainnya. Hatta mala'at al-qadha, sehingga wadah tadi itu full, dengan untahan kedua wanita tadi. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna hataini, menunjuk kepada kedua wanita tadi, inna hataini somata amma ahallallahu lahuma, bahwasanya sungguh kedua wanita ini telah berpuasa dari apa yang telah Allah halalkan baginya. Wa aftarata ala ma harramallahu alaihima, akan tetapi dia berbuka atas apa yang telah Allah haramkan kepadanya. Jalasat ihdahuma ilal ukhra, keduanya duduk untuk makan daging manusia.
Faja'alata nuli tumandang sapa hataini tak kulani halemangan karoni min luhumin nasi sangking ing daginge menungso. Rawahu Imam Ahmad wa Tayalisi wa ghairihi. Ringkasan atau ringkasan daripada kesimpulan daripada cerita dua wanita tadi, kedua wanita tadi memang berpuasa, puasanya memang dihalalkan oleh Allah, itu diperintahkan oleh Allah. Akan tapi dia puasa di siang harinya, dia telah berbuka dengan gosip. Dia berbuka dengan gosip, sedangkan gosip itu diharamkan oleh Allah. Gosip itu disamakan dengan memakan daging saudara muslimnya sendiri. Di sini jelas di waktu itu Nabi memerintahkan dia muntah. Akhirnya wanita yang habis gosip tadi muntah. Apa yang ia muntahkan? Darah. Apa yang ia muntahkan? Nanah. Apa yang ia muntahkan? Daging. Dicampur darah nanah yang sangat busuk. Tuh perumpamaan orang yang gosipi saudaranya. Dia puasa hampir mati karena kehausannya setelah gosip, tapi apa? Dia telah menghancurkan bentengnya sebab menggosipi saudara muslimnya. Hal itu langsung jelas kenyataan. Dia disuruh muntah. Yang dimuntahkan adalah darah, nanah, daging. Warawa ad-Dailami ad-Dailami yusampo Imam Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an hal hadis marfu'. As-shaimu utawi kang poso fi ibadatin iku tetep ing dalam swiji ibadah, malam yaghtab ing dalam selagi ni turung ngrasani sapa shaim musliman ing wong muslim, au yu'di utawa nglakake sapa shaim hu ing muslim. Orang yang berpuasa itu berada dalam suatu ibadah. Orang yang sedang berpuasa itu berada dalam suatu ibadah selagi orang yang berpuasa tadi itu tidak menggosipi saudara muslimnya, selagi orang yang berpuasa tadi tidak menyakiti saudara muslimnya. Tadi di awal sudah jelas, memang harus sebaiknya bagi orang yang berpuasa menjaga lisan dan menjaga seluruh anggota daripada perbuatan dosa, daripada perbuatan haram. Di 2 poin tadi sebenarnya sudah mencakup keseluruhan. Menjaga lisan dan menjaga seluruh anggota dari perkara yang haram dan perkara yang bernilai dosa. Fayam bagi monggo sedaya liswaimi kedua wong kang poso ayyashtagila apa yen to ketungkul sapa shaim bil ibadati kelawan pira-pira ibadah, wa yastaghriqa lan yen to amrih kerem sapa shaim fit taati ing dalam pira-pira penggawe taat al qalbiyati kang bangsa ati. Sebaiknya bagi orang yang berpuasa itu menyibukkan dirinya dengan suatu ibadah baik dan memenuhi dirinya dengan penuh ketaatan al-qalbiyati, baik itu ketaatan yang bersifat hati, wal amaliyati bersifat perbuatan, wal qauliyati dan sifat ucapan. Wa ya bata'idalan into ngadohi sapa shaim, wa ya batadi menyimpan an. Wa ya bata'idalan into ngadohi sapa shaim kullal bu'di ing saado-adohe an asamin saking pira-pira dosa, an asamil qulubi saking pira-pira dosa ati, wal jawarihi lan pira-pira anggota, wal lisani lan lisan. Siaman hal apa maneh wa anna syahrul ramadan lan teman setuhune bulan Ramadan, wa hiya syahrul ramadan syahrus siyami iku bulan poso. Wa musi'u taati lan musime ketaatan, wal ibadati lan pira-pira
ibadah. Yudha'afu dan tikelake fihi ing dalam syahrul Ramadan apa al ajru ganjaran wa yu'zabu lan den agungake fihi ing dalam syahrul Ramadan al wizru apa dosa. Selanjutnya tadi sebaiknya bagi orang yang berpuasa untuk menyibukkan dirinya dengan ibadah, memenuhi dirinya dengan sebuah ketaatan, baik itu ketaatan yang berbangsa hati, taat sifatnya hati, taat yang bersifat amaliyah atau perbuatan, taat yang bersifat qauliyah atau ucapan, serta yabta'ida kullu bu'di 'alal asalil qulub, serta menjauhi sejauh-jauhnya dari dosa-dosa hati, serta dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota, dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Hati, anggota dan lisan itu sudah mewakili keseluruhan. Kita menjaga hati, menjaga lisan, menjaga seluruh anggota, serta menjauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa, baik dosa hati, dosa anggota, serta dosa lisan. Lebih-lebih siaman, lebih-lebih di wa anna syahrul Ramadan huwa syahrus siyam. Apalagi bukanlah siaman jarad adatun nahwiyin ayazkuru selasian man ma'adawatil istisna ma'anal ladzi ba'duha manbihun, peringatan bahwasannya bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, yang mana bulan puasa itu ketaatan itu lagi musim-musimnya, ibadah itu juga lagi musimnya. Jadi bulan Ramadan adalah musim ibadah, bulan Ramadan musim ketaatan. Wa yudha'afu fihi al-ajru, yang mana pahala dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Wa yu'zamu fihi al-wizru, serta dosa diagungkan di bulan Ramadan. Ja'a fi sahihaini sampai mana ini? Terus Ja'a tumakka fi sahihaini ing dalam hadis sahih loro tegese Bukhari Muslim wa ghairi malan sa'liani sahihaini annan nabiyya sak temen jeung Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iku ngendika sinten Kanjeng Nabi ing pangendikan man utawi sapane wong soma iku poso sapa man Ramadana ing dalam bulan Ramadan imanan krana iman wahtisaban lan krana numpri ganjaran ya ghafara mongko ngapunten Allah sinten Allah ma ing dosa takodama kang wis dingin apa ma min zambihi bayani dosane man. Oman utawi sapane wong koma iku nglakoni ibadah wengi sapa man Lailatul Qadri ing dalem wengi Lailatul Qadar imanan krana iman wahtisaban lan krana numpri ganjaran ya ghafira mongko den ngapura lahu kudu man ma apa perkara takodama kang wis dingin apa ma min zambihi bayani saking dosane man. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari bahwasannya Bukhari Muslim bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena irinya betul-betul iman, wahtisaban dan semata-mata memohon pahala kepada Allah, ya ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Allah maafkan, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah malam di malam Lailatul Qadar karena iman, karena mengharapkan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lewat. Alhamdulillah. Kita lanjut dengan pertemuan selanjutnya insyaallah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.